Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you this morning? Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar walaupun pada saat ini kita harus belajar di rumah. Jangan lupa kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah, belajar bersama, berkumpul bersama teman-teman, dan berkumpul dengan Bapak Ibu guru di sekolah. First of all, let me to introduce myself of all of you. Ya, perkenalkan, nama saya Mulyati M. Saya adalah guru bahasa Inggris di SD Negeri 43 Parepare. Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran, yaitu pembelajaran kelas 6 SD di semester pertama. Temanya adalah public place. Do you know what is the meaning public place? Okay, public place means tempat-tempat umum. Anak-anakku semua, sekarang silahkan untuk penayangan pertama, silahkan kalian perhatikan slide tentang public place atau tempat-tempat umum supaya kalian bisa mempunyai gambaran apa-apa saja yang dimaksud tentang tempat-tempat umum atau public place. Public places, tempat-tempat umum. Airport, bandara. Railway station, stasiun kereta. Port, pelabuhan. Bus station, terminal bis. Bus stop, pemberhentian bis atau halte bis. Library, perpustakaan. Museum, museum. Police station, kantor polisi. Fire station, stasiun pemadam kebakaran. Post office, kantor pos. Hospital, rumah sakit. Gas station, pom bensin atau SPBU. Jail, penjara. Bank, bank. School, sekolah. Offices, perkantoran. Factory, pabrik. Market, pasar. Supermarket, supermarket. Shopping center or mall, pusat perbelanjaan atau mall. Food court, pusat makanan. Restaurant, restoran. Hotel, hotel. Cinema, bioskop. Drugstore, toko obat atau apotek. Workshop, bengkel. Swimming pool, kolam renang. Amusement park, taman hiburan. Water park, taman air.
Public aquarium or Sea World. Akuarium umum atau Sea World. Zoo. kebun binatang. Planetarium. Planetarium. Park. Taman. City Hall or Town Hall. Balai kota. Court. Pengadilan. National Monument. Monumen nasional. Public Cemetery. Pemakaman umum. Mosque. Masjid. Church. Gereja. Buddhist monastery. Vihara. Hindu temple. Kuil Hindu. Oke, itulah tadi beberapa jenis-jenis gambar-gambar tentang public place atau tempat-tempat umum. Setelah menyimak video tadi, Ibu harapkan kalian sudah memahami yang mana yang dimaksud dengan public place. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya. Silakan perhatikan slide berikutnya. You can see many animals. Dalam gambar ini kalian bisa melihat banyak binatang. What picture is that? What place is that? Ya, tempat umum apakah ini? Look at this. Oh, that is a zoo. Kita akan menyebutkan nama-nama tempat umum menggunakan kata that is. Ya, that is adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan satu nama tempat atau suatu nama benda, ya. That is artinya itu adalah. So that is a zoo artinya itu adalah sebuah kebun binatang. Oke, next kita lihat slide berikutnya. This is, lihat ini gambar apa? Taman. Apa tadi bahasa Inggrisnya taman? Park, ya. Park. That is a park. Itu adalah sebuah taman, ya. That is a park. Itu adalah sebuah taman. Next. Sekarang silakan kalian belajar menyusun kalimat menyebutkan nama tempat umum yang ada pada gambar. Sebelumnya lihat. What place is that? Kolam renang. What is the English kolam renang? Swimming pool. Oke, buat kalimatnya menggunakan kata that is. Yes, that is a swimming pool. Itu adalah sebuah kolam renang. Contoh lagi. What is that? Ya, gambar apakah ini? Ya, museum. Buat kalimatnya menggunakan kata that is. That is a museum. Oke, that is a museum. Oke, sekarang kita lanjut. Ada kalimat what is that? What is that adalah suatu kalimat tanya yang digunakan jika kita ingin mengetahui suatu nama benda, ya. Dalam hal ini suatu nama tempat, ya. Di mana what is that artinya apakah itu? Ya. Apakah itu? Jika kita melihat satu benda, satu tempat umum, kita tidak tahu apa namanya, maka kita menggunakan kalimat untuk bertanya what is that? Apakah itu? Bagaimana jawaban kalian? Kita bisa menjawab detis, titik-titik bisa kita lengkapi dengan menyebutkan nama tempat umum yang tadi ditunjukkan, ya. Artinya itu adalah, ya, itu adalah.
lihat di sini. Oke, this is a familiar place in Parepare, tempat yang sangat terkenal di Parepare. What is that? Hospital. Ya, apa nama hospitalnya? Andi Makassau Hospital. Oke, pintar semua anak-anakku. Sekarang kita lihat contoh dialognya. Nobita berkata, "What is that, Doraemon?" Apakah itu Doraemon? Jadi setelah kata what is that, bisa kita tambahkan nama seseorang ya, supaya kalimat itu lebih akrab ya. Nama seseorang ya. Jadi if your friend's name Sita, you can say what is that Sita? Ya, jika nama teman kamu Budi, you can say what is that Budi? Nah, artinya apakah itu? Di sini kalimatnya what is that Doraemon, artinya apakah itu Doraemon? Nah, kita lihat Doraemon said, "That is Andi Makassau Hospital." Itu adalah Andi Makassau Hospital, rumah sakit Andi Makassau. Ya, jadi setelah kata detis, kita menyebutkan nama tempat umum yang ditunjukkan. Oke, next. What is that? Kita lihat gambar apakah ini. Setelah tadi melihat slide nama-nama tempat umum, ini adalah post office ya, post office. Oke, ada Upin. Kakaknya bertanya, what is that Upin? Jadi jika yang ditemani bicara Ipin, kalimatnya what is that Ipin? Ya, what is that Ipin? What is that Upin? Kita lihat apakah jawabannya si Upin. That is a post office ya. That is a post office. Itu adalah sebuah kantor pos. Oke, next. Kita lihat. Ada lagi tempat umum yang familiar in Parepare ya, terkenal di kota Parepare. Ada yang tahu apa ini? No, kita lihat. What is that Rina? Oh, yang ditanya adalah Rina ya. Apakah itu Rina? Kita lihat. Rina say that is Lakasi Market. Okay, good. This is market in Parepare. Names Lakasi ya, namanya Lakasi Market ya. So in the market we can see seller, you can see buyer. Kita bisa melihat penjual dan pembeli. If you want to buy fish and vegetables, you can go to market ya. You can go to lokasi market. Jika kalian ingin membeli ikan dan sayur, kalian bisa ke lokasi market atau pasar lokasi. Oke, next. Kita lanjut. Kita akan menyebutkan the function of public place ya. Fungsi-fungsi dari tempat-tempat umum. Kita akan mempelajari lebih dalam apakah kegunaan atau fungsi dari tempat-tempat umum tersebut. Ya. Number 1, a place secure the patients. A place to save money. A place to buy and sell. A place to see many animals. A place to send letters. A place for students to study. A place for Muslims to pray. Okay, number 1, kita lihat a place to cure the patients. Ya, what place is that? Tempat apakah itu? Sebuah tempat untuk merawat pasien. Oh, hospital, rumah sakit. Ya, its name hospital. Next, the second sentence, a place to save money. Sebuah tempat untuk menyimpan uang. What's that? Oh, it's bank ya. Bank. Next, a place to buy and sell.
sebuah tempat untuk membeli dan menjual. Its name market. Ya, pasar. Next, a place to see many animals, sebuah tempat untuk kita dapat melihat banyak binatang. Its name zoo. Oke, itu fungsinya zoo. A place to send letters. Ya, sebuah tempat untuk mengirim surat. Apakah itu? Post office ya. Its name post office. Kita akan mencari nama tempat umum sesuai dengan fungsinya. A place for students to study. Sebuah tempat siswa belajar. School. Ya, school. Oke, next. A place for Muslim to pray. Sebuah tempat untuk orang Islam beribadah. Salat. Its name mosque. Oke, next, a place to see film. Ayo tebak anak-anakku. What is that? Ya, a place to see film, sebuah tempat untuk menonton film. Yes, good. Cinema. Cinema. Ya, bioskop. Next, a place to borrow books. Oh, library, sebuah tempat untuk meminjam buku. Its name library. Ya. Next, a place for planes to land and take off. Sebuah tempat ya di mana pesawat landing dan mendarat ya. Oke, airport. Ternyata airport. Yes. Next, a place of ships. Ya, tempatnya kapal. Di manakah tempatnya kapal laut? Oh, in the port or harbor. Ya, port or harbor. Ya, bisa kita sebut port, bisa juga kita sebut harbor. Itu artinya pelabuhan. Next, a place to take a rest. Sebuah tempat kita untuk beristirahat. Its name hotel. Oke. Next, a place to go shopping. Sebuah tempat untuk berbelanja. Kita shopping, shoes, clothes, glasses, and sebagainya. What's that? Supermarket. Ya, oke, supermarket. Ini adalah nama-nama tempat umum beserta dengan fungsinya masing-masing. Oke, next kita lihat ada sebuah dialog. Lihat di sini. There are one teacher and his students. Ya, ada gambar. Ya, it is a familiar place in Parepare too. Yaitu Masjid Agung ya. Ya. Nah, sekarang the teacher said, "What is that, Bima? What is that, Bima?" Oh, nama siswanya Bima ya. Bima said, oh ya, that is a mouse, sir. Ya, it is a mouse, sir. Sir artinya Pak, Bapak. Jadi jika yang berbicara adalah guru perempuan, kita menggunakan kalimat that is a mouse, ma'am. Ya, that is a mouse, ma'am. Next. Dia bertanya lagi, what is the function of mosque? What is the function of mosque? Apakah fungsi dari masjid? Ya, Bima answer. Its function is to pray for Muslim. Fungsinya adalah ya tempat sholat untuk Muslim. Ya, oke, ini adalah salah satu contoh dialog menanyakan nama tempat umum dan menanyakan fungsi atau kegunaan dari tempat umum tersebut. Ya, untuk menanyakan nama tempat umum kita menggunakan kalimat what is that, dan untuk menanyakan fungsinya, kegunaannya kita menggunakan kalimat tanya what is the function of, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang
akhir pembelajaran kita ini, Ibu memberikan tugas exercise ya, matching the sentences with the pictures below. Pasangkanlah kalimat dengan gambar di bawah. Lihat anak-anakku, there are 6 picture, ada 6 gambar ya. Silakan kalian pasangkan, latihan di rumah ya. Memasangkan, menjodohkan ya tempat umum dengan fungsinya ya. Kita lihat kalimat pertama, a place for Muslim to pray, a place to see many animals, a place for friends to learn and take off, a place to cure their patients, a place for students to study. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Pertama ya, oke, lihat ya. Gambar pertama adalah hospital. Nah, what's the function of hospital? Good, a place to cure the patients. Ya, sebuah tempat untuk merawat pasien ya. Nah, sekarang tugasnya kalian, silakan pasangkan kalimat dengan gambar yang sesuai dengan menarik garis lurus seperti yang contoh yang Ibu berikan. Ya, sekarang anak-anakku, silakan kalian kerjakan tugas yang ada pada gambar ini. Tetap semangat ya belajarnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di rumah atas bantuan, bimbingan, dan motivasi kepada anak-anak kita semua supaya tetap belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.